Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai peran pemerintah dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Farah Ariatul Jannah dengan NIM 2008 1020 1027. Yang kedua ada saya sendiri, Dwi Amalia Ningtyas dengan NIM 2008 1020 1028. Dan yang ketiga ada Lela Wahyu Ningrat dengan NIM 2008 1020 1060. Dan yang keempat ada Wilda Al-Aluf Lufpitasari dengan NIM 2008 1020 1252. Dan yang terakhir ada Yusuf Amirullah dengan NIM 2008 1020 1087. Untuk subbab yang akan kita presentasikan dalam materi kali ini, yang pertama yaitu sejarah singkat koperasi di Indonesia. Yang kedua, landasan hukum koperasi di Indonesia. Yang ketiga, lembaga-lembaga koperasi di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu poin penting dalam materi kali ini mengenai peran pemerintah dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Oke, itu tadi sebab-sebab yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Langsung saja kita akan membahas mengenai materinya. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Materi yang pertama adalah sejarah singkat koperasi di Indonesia. Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Rochdale. Namun, sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah ada sejak abad ke-18 setelah terjadi revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah yang penghasilannya sangat rendah. Setelah berkembang di Inggris, koperasi menyebar ke berbagai negara, baik di Eropa, Amerika, dan Asia, termasuk ke Indonesia. Koperasi telah masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1896, yang dipelopori oleh Raden B. Arya Wiratmadja. Namun, secara resmi, gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres 1 di Tasikmalaya. Perkembangan koperasi di Indonesia. Berikut adalah perkembangan koperasi di Indonesia sejak zaman kolonial hingga tahun 1967. Yang pertama, zaman Belanda. Pada tahun 1908, Raden Sutomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi rumah tangga, tetapi kurang berhasil karena dukungan dari masyarakat sangat rendah. Kemudian, sekitar tahun 1913, Syarikat Islam mempelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industri kecil dan kerajinan, namun tidak bertahan lama. Hal ini karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi saat itu. Setelah itu, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan kemajuan ketika Study Club 1928 sebagai kelompok intelektual Indonesia sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa. Pada tahun 1939, koperasi di Indonesia tumbuh pesat mencapai 1.712 buah dan terdaftar sebanyak 172 buah dengan anggota sekitar 14.134 orang. Yang kedua adalah zaman Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, usaha-usaha koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asas-asas kemiliteran. Usaha koperasi di Indonesia dibatasi hanya pada kepentingan Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Jepang menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan koperasi dengan urusan perekonomian. Fungsi koperasi dalam periode ini hanya sebagai alat distribusi bahan-bahan pokok untuk kepentingan perang Jepang, bukan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, periode 1945 sampai 1967. Agar perkembangan koperasi benar-benar sejalan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Serikat Kerja Keras Jabatan Koperasi, maka perkembangan koperasi pada masa itu mendapat dukungan penuh masyarakat. Namun, perkembangan tersebut tidak berlangsung lama sebagai akibat diterapkannya sistem demokrasi liberal. Perkembangan koperasi kemudian menjadi terombang-ambing. Materi selanjutnya adalah landasan hukum koperasi di Indonesia.
Berikut adalah beberapa landasan hukum koperasi di Indonesia. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak terlepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai cerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, dan waktu. Dengan suatu ciri khas adanya unsur ketuhanan yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu-membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah landasan struktur Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional. Dalam garis-garis besar haluan atau GBHN tahun 1993, ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga adalah landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi. Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat, dan mendapat dukungan dari rakyat. Yang keempat adalah landasan operasional pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967, dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya, antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sejak tanggal 21 Oktober 1992, Dasar Hukum Koperasi Indonesia yang semula adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 23, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soeharto dan diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116. Selanjutnya, lembaga-lembaga koperasi di Indonesia. Terdapat 4 lembaga yang ada di Indonesia. Lembaga yang pertama yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun tugas Kementerian Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah, yaitu menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil serta menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain tugas, ada juga fungsi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Fungsi yang pertama yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, serta kewirausahaan. Fungsi yang kedua yaitu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil serta menengah, dan kewirausahaan. Fungsi yang ketiga yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah. Yang keempat yaitu pengolahan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah. Yang kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah. Lembaga yang kedua yaitu Sekretariat Kementerian. Adapun tugas dari Sekretariat Kementerian yaitu
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah. Selain tugas, adapun fungsi dari Sekretariat Kementerian, yaitu fungsi yang pertama, koordinasi kegiatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah. Yang kedua, koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah. Yang ketiga, yaitu pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah. Yang keempat, yaitu pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana. Dan yang kelima, yaitu koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum. Deputi Bidang Perkoperasian. Deputi Bidang Perkoperasian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian. Adapun fungsi dari Deputi Bidang Perkoperasian, yang pertama, perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi koperasi, pembaharuan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta pengendalian dan pengawasan koperasi. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pembaruan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta pengendalian dan pengawasan koperasi. Yang ketiga, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pembaruan koperasi, kemitraan, dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta pengendalian dan pengawasan koperasi. Selain ketiga fungsi di atas, Deputi memiliki fungsi yang lainnya. Yang pertama, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang izin usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan pelindungan koperasi. Yang kedua, bimbingan teknis dan supervisi di bidang izin usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan pelindungan koperasi. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Perkoperasian dan pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Menteri. Inspektorat mempunyai tugas penyelenggaraan pengawasan inter di lingkungan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun fungsi dari inspektorat yaitu yang pertama, penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang kedua, pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Selain ketiga fungsi di atas, inspektorat mempunyai fungsi yang lainnya. Yang pertama, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang kedua, pelaksanaan administrasi inspektorat dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri. Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi di Indonesia.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa koperasi itu suatu usaha yang didasarkan atau berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, peran pemerintah dalam pengembangan koperasi itu sangat penting dan tidak boleh berhenti. Karena perkembangan koperasi sangat ditentukan adanya peran dari pemerintah untuk pengembangan sektor koperasi yang bersumber dari kemauan politik pemerintah dalam rangka menyusun struktur ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan sosial. Dan juga dalam setiap kegiatannya, koperasi itu telah diatur dalam undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri, di mana peran pemerintah di dalam koperasi diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 1992 yang kemudian diganti dalam Undang-Undang 17 tahun 2012. Beberapa peran pemerintah dalam koperasi atau gerakan koperasi. Yang pertama, memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan, ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi, serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi. Jadi, bisa kita lihat bahwa di sini pemerintah memberikan fasilitas berupa bimbingan tersebut yang tidak lain untuk membantu dalam perkembangan koperasi. Yang kedua, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Nah, di sini dapat kita tarik maksudnya bahwa pemerintah memberi perlindungan terhadap koperasi agar usahanya tidak diplagiat atau ditiru oleh badan usaha yang lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pemerintah memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan serta pengembangan jaringan usaha dan kerjasama. Di sini pemerintah juga memberikan bantuan yang lain seperti modal yang dimana untuk perkembangan dari koperasi itu sendiri agar semakin maju ke depannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Yang pertama, pembangunan itu dijadikan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakatnya. Yang kedua, pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi itu lebih ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat bersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peningkatan koperasi ini didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di skala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Yang terakhir yaitu kerjasama antar koperasi dengan usaha negara, usaha swasta itu sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan. Telah banyak hal yang dilakukan pemerintah itu untuk koperasi. Namun, peran pemerintah ini tidak dapat terwujud hanya dengan pemerintah saja, tetapi peran masyarakat itu juga sangat diperlukan agar apa yang direncanakan pemerintah itu dapat segera terwujud. Pemerintah melakukan hal tersebut juga untuk masyarakatnya agar menjadi lebih baik lagi kehidupannya, mengurangi pengangguran, menaikkan taraf hidup, dan juga mengurangi keberadaan pengemis. Setelah masyarakat dan pemerintah itu bergotong royong untuk menjalankan perannya masing-masing, tidak ada lagi hambatan untuk perkembangan koperasi. Dengan peranan koperasi yang terlihat seperti tidak ada artinya, namun peranan yang tidak ada artinya itulah yang akan berubah menjadi ada artinya. Maksudnya di sini yaitu yang tadinya koperasi dianggap sebelah mata dan tidak mempunyai peranan besar untuk negara akan berubah menjadi mempunyai peranan yang besar jika peran pemerintah dan masyarakat untuk koperasi itu dijalankan dengan baik. Koperasi itu dapat membantu pemerintah untuk memajukan negara dengan program-program yang lebih mudah diikuti oleh masyarakatnya dan dengan beban ataupun denda yang lebih rendah juga dibandingkan dengan lembaga yang lainnya. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas. Semoga sedikit ilmu yang telah kita paparkan tadi dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.